Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dalam bisnis. Materi ini disusun oleh kami, Adelia Nurul Hidayah dan Tia Sawitri dari kelas 1A Akuntansi Syariah. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Pengertian kepemimpinan atau biasa disebut juga dengan leadership adalah suatu proses dalam mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain untuk berkontribusi terhadap kesuksesan dan efektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dalam bisnis sendiri, kepemimpinan merupakan suatu titik sentral atau penentu kebijakan dari kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu bisnis. Hal itu umumnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, selanjutnya, kepemimpinan dalam bisnis terbagi menjadi 4 jenis kepemimpinan yang paling sering diterapkan dalam suatu usaha atau bisnis, yaitu kepemimpinan yang demokratis, kepemimpinan yang otokratis, kepemimpinan yang bersifat afiliatif, dan kepemimpinan yang visioner. Baik, yang pertama akan saya jelaskan mengenai kepemimpinan yang demokratis. Kepemimpinan yang demokratis adalah suatu jenis kepemimpinan di mana seorang pemimpin mendelegasikan otoritasnya dan mengajak para pengikutnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Di sini, seorang pemimpin yang demokratis merupakan seorang pendengar yang baik bagi para pengikutnya dan seorang pekerja tim yang baik, serta mampu mempengaruhi dan berkolaborasi dengan tim yang dipimpinnya. Dengan adanya gaya kepemimpinan seperti ini, tiap masukan dari anggota tim dihargai dan komitmen dalam kerja tim dapat dirasakan melalui adanya partisipasi yang aktif dari setiap anggota. Baik, yang kedua, kepemimpinan otokratis. Di sini yang dimaksud kepemimpinan otokratis adalah suatu gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kekuasaan absolut dan tanggung jawab penuh dalam memimpin timnya. Seorang pemimpin yang otokratis memimpin dengan memberikan perintah kepada anggotanya, memberikan ancaman kepada para bawahannya, dan memiliki kontrol yang ketat terhadap organisasi yang dipimpin. Selain itu, pemimpin yang otokratis selalu memonitor jalannya aktivitas kerja secara terus-menerus. Dengan gaya kepemimpinan yang otokratis, seorang pemimpin bisnis dapat mengontrol perusahaannya dengan ketat. Gaya kepemimpinan ini layak digunakan ketika perusahaan sedang menghadapi masa krisis. Nah, yang ketiga, yaitu kepemimpinan yang afiliatif. Adalah jenis kepemimpinan di mana seorang pemimpin memberikan saran-saran yang efektif dan mendorong semua timnya untuk lebih aktif dalam memberikan ide dan pendapat. Dan yang terakhir, yaitu kepemimpinan yang visioner. Yang dimaksud adalah jenis kepemimpinan di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi para anggota timnya, berpegang teguh pada visi yang ditetapkan, dan mendorong para anggotanya untuk menjalankan tugas-tugasnya sejalan dengan tujuan besar yang ingin dicapai bersama. Dan selanjutnya adalah mengenai kepemimpinan yang efektif dalam bisnis. Apapun jenis kepemimpinan yang diterapkan dalam bisnis, pemimpin yang efektif memiliki sifat-sifat yang dapat berkontribusi terhadap berkembangnya suatu bisnis. Nah, ada 5 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yakni 1. Seorang pemimpin yang efektif harus terus berinovasi dalam membangun suatu nilai dan penerapan dalam bisnis, tidak terus berpaku pada cara-cara yang konvensional. Yang kedua, seorang pemimpin yang efektif harus menginspirasi dan memotivasi semua orang dalam perusahaan untuk mencapai visi yang ingin dituju bersama. Yang ketiga, seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan yang baik bagi para pekerjanya. Hal ini memotivasi para karyawan untuk ingin terus meningkatkan kemampuan dan kinerja dalam diri mereka. Yang keempat, seorang pemimpin yang efektif harus memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi dan mampu memahami perasaan dalam diri tiap pekerjanya. Pemimpin yang efektif harus menghargai perasaan para anggotanya dan membangun hubungan yang baik dengan mereka. Yang kelima, pemimpin yang efektif memungkinkan para anggotanya untuk bertindak dengan memberikan akses terhadap informasi dan memberdayakan para pekerjanya untuk bekerja dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Sekian dari kami, maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.